Rahasia hari-hari baik mengawali usaha, bisnis atau acara-acara besar menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab pertanyaan dari beberapa jamaah pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim maupun Tafsir Al-Mu'allim Center yang menanyakan perihal masalah hari-hari baik untuk mengawali usaha atau bisnis atau untuk mengadakan acara-acara besar. Apakah di dalam Islam ada begitu? Apakah pernah ada kisah dari Rasulullah SAW menjelaskan seperti itu? Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Al-Mu'allim akan menjawabnya dan sekaligus menjelaskannya. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebenarnya di dalam setiap daerah, ini daerah lo ya, daerah suatu tempat atau negara, itu masing-masing memiliki adat kebiasaan. Jadi sebenarnya hitungan itu adalah adat kebiasaan. Orang Jawa memiliki weton, ya kan, weton, pasaran. Orang Sunda memiliki hitungan berbeda, orang Batak memiliki hitungan berbeda, orang Sulawesi memiliki hitungan berbeda. Masing-masing itu memiliki hitungan yang tidak sama persis, tidak. Ini baru Indonesia, belum lagi di luar negeri. Di luar negeri antara orang Eropa dengan orang Afrika itu berbeda. Berbeda hitungannya. Demikian pula di dalam kebiasaan, adat kebiasaan orang-orang Arab. Nah, kalau Rasulullah SAW sendiri hanya dalam satu riwayat hadis sahih, yaitu riwayat Imam Muslim, ada masalah hari-hari di mana Allah Azza wa Jalla menciptakan ini hari apa, menciptakan itu hari apa, begitu. Kemudian oleh sebagian ulama Islam, ahli hikmah terutama, menjadikan satu hadis sahih ini menjadi patokan dasar untuk melakukan aktivitas usaha A, maka hari A. Kemudian kalau usahanya B, maka hari B, dan seterusnya. Perhatikan hadisnya, ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pada tanganku, lalu Rasulullah bersabda. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya Abu Hurairah, kemudian Rasulullah bersabda begini, khalaqallahu azza wa jalla at-turbata yaumas sabti. Khalaqa, telah menciptakan, Allah ada Allah Azza, zat yang maha perkasa, oleh dia Allah, wa Jalla, dan zat yang maha agung, oleh dia Allah, at-turbata, pada tanah, debu. Jadi Allah menciptakan tanah debu ini yaumas sabti, pada hari Sabtu. Nah, oleh sebagian ulama Islam menganjurkan kalau ingin mengawali bisnis usaha yang bersifat ada hubungannya dengan tanah ya, misalnya persawahan, perkebunan, peladangan, dan seterusnya, atau misalnya bisnisnya batu bata misalnya, ya pokoknya ada hubungannya tanah lah, atau genteng, ya kan, genteng terbuat dari tanah ini, hendaklah diawali pada hari Sabtu, begitu, karena Allah menciptakan tanah atau debu itu pada hari Sabtu. Wa khalaqa fi al-jibala yaumal ahadi, dan Allah menciptakan at-turbah, di dalamnya turba al-jibala, pada gunung-gunung, yaumal ahadi, pada hari Ahad.
Jadi Allah menciptakan gunung ini, gunung sebagai pasak, sebagai paku, bumi pada hari Ahad. Sebagian ulama memberikan saran kalau mendirikan rumah, bangunan yang bersifat bangunan menjulang tinggi seperti gunung ya kan, rumah, bangunan apapun lah, sebaiknya diawali pada hari Ahad. Mengapa? Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan gunung pada hari Ahad. Wa khalaqa syajara yaumal itsnaini, dan menciptakan syajar, pohon-pohonan, tanaman-tanaman yaumal itsnain pada hari Senin. Sehingga kalau kita ingin mengawali tanaman apapun, mengawali tanaman ini, menanam apapun, ingat awali pada hari Senin. Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan pada hari Senin. Wa khalaqal makruha yaumal thulatsa'i, dan Allah menciptakan sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai, yaumal thulatsa'i, pada hari Selasa. Jadi hari Selasa ini hari ciptakannya suatu hal yang dibenci oleh makhluk. Misalnya apa? Ya apa sajalah yang tidak disukai oleh makhluk. Oleh sebab itulah pada hari Selasa itu perbanyak zikir dan doa, memperbanyak baca sholawat. Walau khalaqan nura yaumal arbi'i, dan menciptakan oleh Allah an-nura pada cahaya yaumal arbi'i, pada hari Rabu. Sehingga para ulama menganjurkan kalau ingin membuka pengajian, taklim yang bersifat ilmu pengetahuan, maka awalilah pada hari Rabu. Mengapa? Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan cahaya, nur itu pada hari Rabu. Sehingga cocok bagi orang yang ingin mengawali bisnis ya, bukan bisnis, kalau ngaji itu bukan bisnis. Pengajian pendidikan. Ya pendidikan tidak boleh dibisniskan. Ini awali pada hari Rabu. Wa batha fiha at-tawaba yaumal khamis, dan menyebarkan oleh Allah di dalam bumi at-tawaba, pada binatang melata, yaumal khamis, pada hari Kamis. Sehingga kalau misalnya kita ingin mengawali bisnis ada hubungannya dengan hewan. Ada hewan ya kan, hewan, binatang, baik binatang darat maupun binatang laut. Ini hendaklah diawali pada hari Kamis. Nah ini video ini bisa diulang-ulang nih. Wa khalaqa Adama alaihi salam ba'da al-'asri min yaumil jum'ati fa akhirul khalqi. Dan Allah menciptakan Nabi Adam, menciptakan manusia ini alaihi salam ba'da al-'asri, setelah salat asar. Min yaumil jum'ati, daripada hari Jumat, fi akhirul khalqi, di dalam akhirnya penciptaan. Fi akhiri sa'atin min sa'atil jum'ati fi ma bainal 'asri ila al-lail. Yaitu di akhirnya waktu dari beberapa waktu hari Jumat, antara asar sampai malam. Ya ini Allah menciptakan Adam pada hari Jumat. Oleh sebab itulah hari Jumat ini hari fitrah manusia. Hari fitrah manusia untuk berkumpul. Kumpulnya manusia pada hari Jumat. Makanya laki-laki sangat dianjurkan untuk kumpul di masjid, yaitu sholat Jumat. Lah perempuan ya dikumpuli pada malam harinya atau sebelum Jumatan dikumpuli. Kumpulnya manusia pada hari Jumat ini sangat dianjurkan. Lah oleh sebab itu diingat nih, kalau hari Jumat itu harinya manusia. Enggak ada perdagangan manusia dunia. Ini masalah perkumpulan manusia mengawali apapun itu pada hari Jumat atau malam Jumat. Akhraja Muslimun, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim, nomor hadis 2789. Nah, berdasarkan hadis inilah para ulama menganjurkan. Nah, kalau ingin mengadakan pernikahan, pesta pernikahan misalnya, acara apa? Nah, ini sama dengan menciptakan gunung, atau menciptakan pohon, atau menciptakan turbah. Ya, kalau zaman sekarang ini kan yang penting hari Sabtu dan Minggu karena libur kerja. Ya nggak apa-apa, itu juga bagus. Karena Allah menciptakan gunung pada hari Ahad. Demikianlah jawaban kami. Semoga manfaat dan barakah fid dunya wa akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.